Coba perhatiin. Sering banget kita udah tahu banget apa yang harusnya dikerjain. Tugas kantor numpuk, target bulanan belum kejar, atau rencana nabung. Tapi kok tangan rasanya lebih enteng buat scroll media sosial? Kenapa lebih gampang check out barang di marketplace daripada mindahin uang itu ke tabungan investasi? Ini bukan murni karena kita pemalas. Jawabannya simple. Otak cuma punya dua mode, cari enak dan hindari nggak enak. Pernah nggak kamu tahu banget apa yang benar? Ngerjain tugas, nabung, belajar skill baru. Tapi tubuh malah milih hal lain yang lebih enteng. Itu karena otak kita sebenarnya punya setting bawaan. Kejar enak, hindari nggak enak. Semua hal penting dalam hidup, kerja keras, olahraga, belajar, secara default dianggap nggak enak sama otak. Jadi jangan heran kalau dari awal badan udah nolak. Bayangin, kamu lagi di depan dua pilihan makanan. Sebelah kiri, martabak manis, legit, panas, wangi. Sebelah kanan, semangkuk brokoli rebus, hijau dingin tanpa bumbu. Otak otomatis jerit, martabak. Karena rasa enaknya langsung dirasain detik itu juga. Dopamin naik cepat. Sedangkan brokoli, kita tahu itu sehat, tapi efek sehatnya baru kerasa nanti, minggu, bulan, bahkan tahun berikutnya. Nah, disinilah masalahnya. Otak cuma fokus ke hadiah cepat, bukan hadiah jangka panjang. Sekarang, tarik perumpamaan itu ke hidup kita. Ngerjain tugas penting, menyisihkan uang, baca buku, belajar skill baru. Semua itu adalah brokoli rebus versi kehidupan. Manfaatnya besar, tapi nggak kerasa hari ini. Yang kerasa malah capek, bosen, atau harus menahan keinginan. Sementara scrolling TikTok atau nonton serial adalah martabak. Enak instan, dopamin langsung tumpah, otak bahagia cepat. Inilah alasan kenapa kita menunda. Bukan karena malas, tapi karena otak kita lebih loyal sama kenikmatan jangka pendek. Kita sering merasa bisa ngakalin rasa sakit. Kita bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, masih ada waktu. Dalam pikiran kita, rasa tidak nyaman untuk mulai tugas itu bisa kita geser ke besok, lusa, atau minggu depan. Padahal kenyataannya, rasa sakit itu nggak hilang. Dia cuma pindah tempat dan jadi lebih besar. Bahkan diam-diam numpuk di belakang seperti awan mendung yang lama-lama siap tumpah. Menunda itu mirip sistem SKS waktu sekolah. Kita baru belajar kalau rasa takut nggak lulus sudah lebih besar daripada rasa malas membaca buku. Kita butuh monster panik dulu baru mau gerak. Otak baru mau bergerak kalau tekanan sudah menghimpit. Padahal kalau mulai sedikit demi sedikit, hidup bakal jauh lebih enteng. Tapi otak nggak mikir sejauh itu. Dia cuma mau nyaman sekarang, biar besok pusing nggak apa. Kalau dalam urusan produktivitas aja efeknya bisa bikin stres. Dalam urusan keuangan, efeknya jauh lebih serem. Banyak orang sulit nabung karena rasa sakitnya kerasa sekarang. Harus nahan jajan, nggak upgrade HP, nggak beli kopi kekinian. Sementara enaknya bebas finansial jaraknya masih puluhan tahun. Jauh banget. Maka otak lebih milih nikmat cepat daripada manfaat besar yang masih jauh di depan mata. Yang paling bahaya adalah monster panik keuangan itu datangnya telat. Dia nggak muncul hari ini atau tahun depan, tapi hadir saat umur kepala 5. Saat kita lihat tabungan kosong, tenaga udah nggak kayak dulu, dan kesempatan udah banyak lewat. Dan ketika monster itu akhirnya muncul, seringkali sudah terlambat untuk balik dari nol tanpa rasa sesal yang berat. Otak kita selalu milih rasa nyaman sekarang daripada manfaat besar di masa depan. Jadi, kalau kita mau menang dari sifat dasar otak, kita harus memajukan rasa sakitnya. Artinya, kita sengaja bayangin konsekuensi buruknya sekarang, bukan nanti. Duduk sebentar, tarik napas, dan tanya diri sendiri.
Kalau aku terus seperti ini 3-5 tahun ke depan, apa yang bakal terjadi? Ketidaknyamanan kecil ini penting untuk bikin otak berhenti santai-santai dan mulai siaga. Bayangin kalau kita nggak belajar skill baru dari sekarang, apakah karir kita bakal naik atau malah mandek dan tersingkir? Bayangin kalau kita nggak nabung apa-apa dalam 10 tahun ke depan, pas ada musibah atau kebutuhan mendadak, kita bakal gimana? Rasa takut yang muncul dari membayangkan masa depan inilah yang bisa jadi bensin awal buat bergerak. Bukan buat bikin stres, tapi buat bikin sadar dan bangun motivasi yang benar. Kita sering meremehkan kekuatan visualisasi negatif ini, padahal banyak orang sukses pakai cara ini untuk lawan rasa malas. Mereka menghadirkan konsekuensi buruknya sekarang supaya otak nggak bisa kabur. Karena begitu otak merasa ada ancaman jangka pendek, dia otomatis hidup, fokus, dan mulai cari solusi. Kita cuma perlu sedikit saja rasa nggak nyaman untuk memicu gerakan pertama. Kuncinya sederhana, biarkan rasa ngeri kecil itu muncul, jangan dihindari. Karena kadang kita baru jalan kalau sadar harga yang harus dibayar kalau terus diam. Rasa sakit kecil di depan jauh lebih baik daripada rasa sakit besar yang datangnya terlambat. Dan begitu kita mulai, langkah kecil pertama itu bakal membuka pintu menuju langkah-langkah berikutnya. Otak kita benci sama tugas yang kelihatannya gede, berat, atau ribet. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena otak udah keburu ngibarin bendera putih dari jauh. Makanya, kuncinya sederhana, kecilkan tugasnya, sampai otak nggak bisa nolak. Jangan langsung nabung 1 juta, mulai dari 5.000. Jangan langsung nulis laporan tebal, mulai dari buka laptop dan ketik 1 kalimat. Ini kayak mendorong mobil mogok. Dorongan pertama itu paling berat. Tapi begitu roda udah bergerak sedikit aja, dorongan berikutnya jauh lebih ringan. Tugas kecil yang berhasil kita selesaikan ngasih sinyal ke otak bahwa, oh, ini gampang kok. Dari sana, momentum mulai kebentuk, dan apa yang awalnya terasa mustahil, jadi terasa mungkin. Kalau perlu, bikin tugasnya konyol kecil. Misal, aku cuma baca buku 2 halaman, atau aku cuma olahraga 3 menit. Kedengarannya remeh, tapi inilah cara kita menipu otak supaya mau mulai. Begitu mulai, biasanya kita lanjut lebih jauh tanpa sadar. Dari kebiasaan kecil inilah perubahan besar muncul. Ingat, tujuan awalnya bukan sempurna. Tujuan awalnya cuma memulai. Kadang yang bikin kita mandek bukan tugasnya, bukan keuangannya, bukan waktunya, tapi cerita buruk yang kita ulang terus ke diri sendiri. Kayak bisikan halus tapi nyakitin. Aku boros, aku pemalas. Masalahnya, otak bakal cari bukti biar label itu kelihatan benar. Dan tanpa sadar, kita hidup sesuai cerita yang sebenarnya nggak pernah kita pilih. Coba balik ceritanya, pelan-pelan aja. Bukan aku boros, tapi aku lagi belajar ngatur uang. Bukan aku pemalas, tapi aku lagi belajar disiplin. Label baru ini kayak ngasih izin ke otak untuk berubah. Dan dari izin itu, kebiasaan baru bisa tumbuh. Hidup selalu kasih 2 rasa sakit. Sakitnya disiplin atau sakitnya penyesalan. Yang satu sakit di depan tapi adem di belakang. Yang satu enak di depan tapi pedihnya panjang. Allah pun udah ngajarin ritmenya jauh sebelum psikologi modern ribut soal procrastination. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu." Quran Surat Ali Imran ayat 133. Kalau untuk akhirat saja, kita disuruh segera, apalagi urusan dunia yang cuma butuh 1 langkah kecil untuk dimulai. Jadi, langkah kecil apa yang mau kamu mulai hari ini? Tulis di kolom komentar biar niatmu berubah jadi aksi. Karena hidupmu bisa berubah cuma dari 1 keputusan kecil yang kamu ambil malam ini. Setiap hari, 1 langkah lebih baik.